Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang sumber energi. Yang kedua, perilaku menghemat energi. 3, menentukan satuan waktu jam. 4, mengetahui kewajiban dan hak dalam menghemat energi. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun. Oh, iya, Bu. Nah, setelah kalian membaca percakapan di atas, sekarang coba kerjakan tugas-tugas berikut ya. Yang pertama, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Yang pertama, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Yang kedua, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Yang ketiga, BBM bukan hanya untuk kendaraan, tetapi dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan ya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Cara menghemat energi yang berupa BBM. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Lalu, sering-sering menggunakan transportasi umum. Tidak berkendara pada jam sibuk. Yang keempat, kurangi penggunaan pendingin mobil. Untuk cara yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing.
Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Nah, perhatikan, jarum pendek terletak di angka 11. Lihat ya, dan jarum panjang terletak di angka 12. Inilah yang disebut dengan pukul 11. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11 lewat 15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lewat 15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut ini. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jarum pendek ada di angka 11. Jarum panjang ada di angka 3. Karena pergerakan jarum panjang dari angka 12 menuju 3 adalah sebanyak 15 menit. Oleh sebab itu disebut pukul 11 lewat 15. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Nah, lihatlah gambar berikut ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Nah, seperti ini ya. Lalu jarum panjang terletak pada angka 6. Seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Mengapa demikian? Karena jarak antara dari jam 12 ke 3 itu sama dengan 15 menit. Lalu dari angka 3 menuju angka 6 itu juga 15 menit. Jadi 15 ditambah 15 sama dengan 30 menit. Itulah sebabnya gambar di samping disebut pukul 11 lewat 30. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Yang pertama pukul 7. Tentu saja jarum pendek ke angka 7 ya. Lalu jarum panjang ke angka 12. Lalu yang nomor 2 ada pukul 7 lewat 20. Artinya jarum pendek terletak di antara 7 dan 8. Lalu jarum panjang kita hitung bersama ya. Dari 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 5 menit, 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit. Jadilah 4 dikali 5 sama dengan 20 menit. Artinya jarum panjang terletak di angka 4. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul pukul 2 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Lalu gambar di samping menunjukkan pukul 14. Jarum pendek di angka 2 dan jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Iya, kamu pintar sekali ya. Nah, Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat setelah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Nah, sekarang coba jawablah soal-soal berikut ya. Yang pertama, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Selesai pukul 12. Nah, lamanya Siti belajar kita hitung yuk. Dari 7 ke 8 itu 1 jam. 8 ke 9 itu 1 jam lagi. 9 ke 10 itu 1 jam. 10 ke 11 itu 1 jam. 11 ke 12 itu 1 jam. Nah, ada berapa banyak 1 jamnya? Iya, ada 5. Jadi dapat kita tulis Siti belajar selama 5 jam.
Pukul 15 sama dengan pukul, kita hitung yuk. Jika jam 13 itu pukul 1, 14 pukul 2, berarti 15 pukul. Iya, benar sekali, yaitu pukul 3 sore. Nah, dapat kita tulis di sini ya, 3 sore. Pukul 5 sore ditulis dengan angka. Ayo, angka berapa? Kita hitung ya. Jika pukul 15 itu jam 3 sore, pukul 16 jam 4 sore, berarti pukul 17. Iya, pukul 17 adalah jam 5 sore. Kita tulis seperti ini. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri untuk mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti selesai melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Dan yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, carilah teman untuk diskusi. Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugasmu ya. Yang pertama, kewajibannya mematikan keran air jika tidak dipakai. Haknya yaitu mendapatkan air bersih. Kewajiban yang kedua, tidak membuang-buang makanan. Haknya yaitu mendapat makanan yang sehat dan bergizi. Kewajibannya mematikan lampu di siang hari. Haknya mendapatkan cahaya saat malam hari dibutuhkan. Untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, setiap kegiatan membutuhkan waktu tentunya. Dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Sekarang kita akan menentukan lamanya kegiatan tersebut. Misalnya dimulai dari pukul 7, selesainya pukul 10. Yuk kita hitung bersama. 7 ke 8 1 jam, 8 ke 9 2 jam, 9 ke 10 3 jam, 10, nah dia sampai ke 10. Berarti lamanya yaitu 3 jam. Hari Senin sampai hari Jumat. Yuk kita hitung. Senin ke Selasa 1 hari, Selasa ke Rabu 2 hari, Rabu ke Kamis 3 hari, Jumat. Iya, benar sekali. Kamis ke Jumat yaitu 4 hari. Lalu dari bulan Januari ke bulan Maret, sama ya hitungannya. Januari ke Februari, Februari ke Maret. Berarti lama bulannya yaitu 2 bulan. Nah, kita tulis di sini ya 2 bulan. Untuk nomor 4, coba kita hitung dari jam 9 sampai jam 12. Berapa? 9 ke 10 1, 10 ke 11 2, 11 ke 12 3. Jadi 3 jam. Untuk nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya, supaya kita dapat memahami pelajaran kita dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.